Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kisti Aulia dengan nomor NIM 060203200043. Saya merupakan mahasiswi Winsnan Ampel Surabaya, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai auditing eksternal. Pada pembahasan kali ini mengenai auditor eksternal, terdapat 4 topik yang akan menjadi pembahasan dalam video kali ini. Nah, pembahasan yang pertama yakni mengenai pengertian auditor eksternal. Dan pembahasan yang kedua ialah mengenai peran auditor eksternal. Untuk topik yang ketiga ialah mengenai tugas auditor eksternal, dan untuk pembahasan yang terakhir ialah mengenai tanggung jawab auditor eksternal. Nah, mari kita beranjak pada pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian dari auditor eksternal. Auditor eksternal merupakan audit yang dilakukan oleh pihak-pihak dari luar lembaga atau instansi tersebut. Auditor eksternal berupaya untuk melakukan penjaminan mutu secara terstandar berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang umumnya dimiliki oleh asosiasi-asosiasi atau lembaga penjaminan mutu. Dalam dunia pendidikan sendiri, audit eksternal ini dilakukan melalui proses akreditasi, baik yang diselenggarakan oleh negara, yakni dari lembaga BAN PT dan LAM PT yang akan mengurusi atau mengatur proses akreditasi untuk tingkat perguruan tinggi, dan BAN SM yang akan mengurusi atau mengatur proses akreditasi untuk tingkat sekolah maupun madrasah. Nah, semua hal yang dilakukan melalui serangkaian proses audit ini semata-mata hanya untuk penjaminan mutu pendidikan di Indonesia, agar kualitas pendidikan semakin baik dan sesuai dengan harapan dari stakeholder pendidikan. Auditing sebagai salah satu fungsi evaluasi dan penjaminan mutu diharapkan dapat berperan maksimal dalam rangka memberikan informasi yang akurat, apa adanya, dan faktual bagi masyarakat. Untuk pembahasan yang kedua ialah mengenai peran seorang auditor eksternal. Tentunya seorang auditor eksternal memiliki peranan yang harus mereka jalankan. Dan untuk auditor eksternal ini memiliki 2 peranan, yakni yang pertama, seorang auditor eksternal berperan penting untuk mempunyai kepentingan bersama dalam hal efektivitas organisasi atau lembaga. Dan untuk yang kedua ialah seorang auditor harus mengetahui atau memiliki pengetahuan luas seputar dunia bisnis, industri, dan resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi atau lembaga yang mereka tangani. Setelah kita mengetahui pengertian serta peran dari auditor eksternal, maka kita akan membahas mengenai tugas dari seorang auditor eksternal. Tentunya tidak hanya peran yang dimiliki oleh seorang auditor, melainkan juga memiliki tugas yang harus mereka emban dan mereka kerjakan secara profesional. Untuk tugas auditor eksternal yang akan kita bahas kali ini, terdapat 3 tugas, yakni yang pertama, seorang auditor harus memberikan opini atas laporan yang dikerjakan. Yang kedua, yakni melakukan review secara periodik atau tahunan. Dan yang ketiga ialah melakukan penilaian apakah lembaga yang ditangani sudah sesuai dengan prinsip yang berlaku, yaitu BSAK atau SAT. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi, peran, tugas, maka sekarang kita akan beralih mengenai tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang auditor. Dalam konteks pendidikan, seorang auditor eksternal sering disebut juga dengan asesor. Nah, asesor ini memiliki beberapa tanggung jawab, yakni yang pertama, melakukan tugas secara sungguh-sungguh dan berpedoman kepada norma-norma pelaksanaan visitasi sehingga
hasil akreditasi yang diberikan ke sekolah atau madrasah benar-benar mencerminkan tingkat kelayakan dari sekolah atau madrasah yang sesungguhnya, dan menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan melaporkannya secara objektif kepada BAN SM. Tadi penjelasan saya mengenai auditor eksternal. Apabila ada kata-kata atau kekurangan saya dalam penjelasan, maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.